Disclaimer, saya akan membawakan isu-isu yang sangat amat sensitif dan hal itu hanya untuk kepentingan debat semata dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ada dua hal yang ingin saya bawakan di dalam perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, mekanisme dari tim proposisi untuk dalam tanda kutip membunuh Tuhan, dan yang kedua, apa pada akhirnya kita sebagai manusia harus membunuh Tuhan dalam mosi kali ini. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, ada dua burden of proof yang akan kami bawakan dan kami buktikan sebagai tim proposisi. Yaitu yang pertama, A. Keberadaan Tuhan yang sudah tidak lagi relevan di masa sekarang, dan B. Bagaimana pada akhirnya Tuhan, agama, ataupun kepercayaan hanya akan menjadi penghambat bagi manusia untuk menjadi peradaban yang lebih maju dan juga lebih berkembang. Baik, masuk ke dalam mekanisme yang akan dibawakan oleh tim proposisi untuk membunuh Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada dan lahir dari pemikiran manusia yang mempercayainya. Kita sebagai manusia merasa memiliki keterbatasan, sehingga kita percaya bahwa ada sesuatu atau suatu entitas yang maha agung dan maha kuasa yang lebih hebat dari kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini yang kita sebut sebagai Tuhan. Tapi kita sendiri tidak pernah tahu bagaimana wujudnya atau di mana sebenarnya letak Tuhan itu berada. Yang kita tahu hanyalah tentang sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri yang diajarkan melalui agama. Oleh karena itu mustahil bagi kita untuk membunuh Tuhan dengan cara menghampirinya secara langsung dan melakukan pembunuhan seperti yang kita tahu. Lantas bagaimana caranya? Jadi cara yang ampuh yang ditawarkan oleh tim proposisi untuk membunuh Tuhan itu sendiri adalah dengan tidak mempercayai atau mengakui lagi tentang keberadaan Tuhan itu sendiri melalui orang-orang yang beragama. Dengan begitu, kita secara tidak langsung telah membunuh Tuhan dengan membuatnya tidak ada lagi di alam semesta ini karena tidak ada yang mengakui eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Tapi bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita buat semua orang-orang perlahan mulai jauh dari agamanya. Kita rusak keimanan mereka secara perlahan dan bertahap. Dengan cara kita membuat mereka sibuk dengan kepentingan duniawi sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat mendalami kepentingan spiritualitas ataupun agama mereka, dan mereka sibuk untuk mengurusi hal-hal yang duniawi seperti contohnya kerja, mencari kesenangan duniawi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita juga akan membuat mereka sibuk untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka akan ragu dengan diri mereka sendiri tentang kepercayaan mereka terhadap Tuhan mereka yang sudah diajarkan oleh agama mereka, dan pada akhirnya mereka pun akan bisa jadi ragu-ragu ataupun tidak percaya oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga akan menanamkan karakter kepada anak-anak muda, generasi muda sekarang tentang pemahaman ateisme atau pemahaman yang tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri. Kita akan buat mereka sehingga pada akhirnya mereka tumbuh kembang menjadi orang yang tidak percaya Tuhan sejak dini. Dengan begitu, tidak akan lagi ada agama di dunia ini pada akhirnya ataupun di masa depan, dan orang-orang pun tidak akan mengakui keberadaan Tuhan dan eksistensi Tuhan pada akhirnya pun tidak pernah akan ada lagi di dunia ini karena kita sudah tidak mengakuinya dan kita sudah tidak ada yang mempercayainya. Tapi kenapa pada akhirnya kita sebagai manusia harus membunuh Tuhan itu sendiri? Karena kami memiliki dua argumentasi utama di sini, yaitu yang pertama, manusia itu sudah menjadi makhluk yang terlalu maju dan terlalu mandiri dan terlalu canggih. Dari awal manusia itu tidak bisa apa-apa sehingga pada akhirnya pun mereka terus berevolusi hingga bisa berada dalam titik peradaban yang semaju ini. Hal-hal ini muncul dari pemikiran manusia yang sudah dapat menciptakan banyak sekali hal-hal canggih sehingga manusia itu bisa membuat peradaban dan bisa bertahan hidup dan berkembang biak hingga saat ini. Dan ini membuktikan bahwa pada akhirnya pun manusia itu bisa survive dengan sendirinya tanpa perlunya intervensi yang besar dari Tuhan sebagai penciptanya. Sehingga dengan kata lain pun, dengan manusia bisa survive di dunia ini tanpa adanya intervensi Tuhan, maka Tuhan tidak diperlukan lagi dalam hal ini untuk mengatur kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kami percaya bahwa Tuhan dan agama itu hanya akan menjadi penghambat bagi manusia untuk terus berkembang dan berevolusi menjadi peradaban yang lebih maju. Kami rasa doktrinisasi dari agama itu yang bilang mempercayai Tuhan, sekarang hanya itu membuat manusia stuck di situ-situ saja dan membelenggu pikiran manusia agar tidak dapat berpikir lebih jauh dan lebih bebas. Karena orang-orang yang beragama
yang percaya Tuhan dan beragama itu cenderung tidak bisa berpikir bebas karena mereka sedari awal sudah diajarkan untuk tidak boleh berpikir secara liar oleh agama mereka, karena mereka nanti bisa disebut menentang kuasa Tuhan jika mereka melakukan hal tersebut. Hal ini membuat mereka tidak dapat berkembang secara pemikiran dan takut untuk mencoba atau berpikir tentang hal-hal baru dan di luar nalar karena mereka takut akan dianggap menentang Tuhan. Mereka juga pada akhirnya pun nggak mau mencari tahu lagi lebih lanjut soal apa yang terjadi di dunia ini dan bagaimana suatu hal bisa terjadi, karena mereka itu sudah menganggap bahwa hal ini itu adalah sebuah takdir dari Tuhan. Tapi kenapa hal ini buruk? Hal ini buruk tentu saja karena kita manusia sebagai makhluk yang ingin peradabannya terus maju tidak bisa dengan pemikiran bahwa semua ini adalah takdir. Kita harus berpikir lebih luas dan lebih maju tentang bagaimana suatu penciptaan itu bisa terjadi sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi peradaban yang lebih maju dari sekarang. Seperti contohnya, bapak-bapak sosiologi yang berpikir kritis soal manusia, masyarakat, dan kehidupan itu rata-rata ateis. Mereka itu tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka itu tidak terbelenggu dengan doktrinisasi dari pemikiran agama, dan mereka dapat berpikir secara logis dan bebas sehingga pada akhirnya pemikiran mereka dapat dituangkan dan digunakan oleh masyarakat sekarang untuk bisa berpikir dan memajukan peradaban. Kemudian yang kedua, penerapan dari agama yang mempercayai Tuhan saat ini itu sudah tidak sesuai dengan ajaran agamanya yang bertujuan untuk mengajarkan tentang kebaikan. Banyak dari orang-orang sekarang yang cuma menganggap agama dan kepercayaan dengan Tuhan itu hanya sebagai formalitas, tapi mereka tidak benar-benar mempercayai atau paham dengan konsep Tuhan mereka sendiri, atau bahkan mereka juga tidak mengamalkan ajaran-ajaran baik yang diajarkan oleh Tuhan mereka atau yang diperintahkan oleh Tuhan mereka. Malah justru di sini ironinya, dalam status quo ini malah justru orang-orang yang tidak beragama dan tidak percaya dengan Tuhan itu lebih bermoral daripada orang-orang yang beragama atau percaya dan takut terhadap Tuhan itu sendiri. Seperti contohnya di Indonesia sendiri, rata-rata mayoritasnya adalah orang-orang yang mengaku beragama dan percaya kepada Tuhan. Tapi apa? Mereka ketika melihat seseorang melakukan kesalahan itu mereka menghakimi orang-orang tersebut, padahal dalam ajaran agamanya sendiri sudah diajarkan bahwa tidak ada yang boleh menghakimi manusia lain kecuali mereka adalah Tuhan. Dan mereka di sini banyak yang melakukan hal-hal tentang menghakimi itu tersebut. Tapi justru orang-orang yang beragama ini malah lebih simpatik atau lebih peduli, lebih empati dan manusiawi terhadap orang-orang yang sedang kesusahan dibandingkan orang-orang yang nggak beragama itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pada akhirnya pun agama dan percaya terhadap Tuhan itu udah nggak serelevan itu. Oleh karena itu kami sudah dapat membuktikan kepada Dewan Juri bagaimana pada akhirnya kami dapat memenuhi burden of proof kami dan bagaimana pada akhirnya tim proposisi harus menang, bangga berada dalam tim proposisi.